Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-27 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juni 2026. Kembali kita duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanul Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Ar-Ruknu Ats-Tsani, rukun yang kedua, yaitu perihal sholat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Baitus Salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Arkanul Islam, dan malam ini adalah nomor yang ke-12, Salatul Jamaah. Salat berjamaah. Ala rajulil muslim an yusalliya as-salawatil khams ma'a jama'atil muslimin fil masjidi liyanala ridallahi ta'ala wal ajra minhu subhanah. Wa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardi 27 darajah. Fafi hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه. أما المرأة المسلمة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة. بسم الله بارك الله فيكم أستاذ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ba'd. 12 salat berjamaah
Bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah untuk memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sholat berjamaah 20 derajat lebih afdal dibanding sholat munfarid atau sholat sendirian. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih afdal daripada salat munfarid. Muttafaqun alaih. Adapun wanita muslimah, salat di rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid. Taib. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah. Poin yang pertama yang ingin kita bahas di dalam perkara ini adalah yaitu kata-kata bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Laki-laki yang dimaksud adalah muslim, baligh, berakal. Muslim, baligh, berakal. Dan tentunya apabila laki-laki tersebut belum baligh, maka tidak masuk di dalam hitungan kata laki-laki di dalam poin ini. Jadi bagi laki-laki maksudnya adalah muslim, baligh, berakal. Kemudian yang ingin kita bahas juga adalah hendaklah. Penulis di sini tidak terlalu jelas untuk menyebutkan kata hendaklah. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah ataukah dia fardu ain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan perkataan para ulama rahimahumullah di dalam kitab-kitab fikih, maka kita akan dapati terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya sholat berjamaah? Kalau kita lihat dalam atau sebelum hukum ya, kita masuk kepada definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Maka yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah yaitu sholat yang dilakukan sejumlah dari kaum muslimin dan paling sedikit adalah satu imam dan satu makmum. Salat yang dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin dan yang paling sedikit dilakukan oleh satu imam, satu makmum. Nah, ini adalah pengertian dari sholat berjamaah. Baik. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah, seluruh ulama Islam bersepakat bahwa mendirikan sholat 5 waktu di masjid adalah termasuk syiar agama Islam yang paling agung. Termasuk syiar agama Islam yang paling agung. Mendirikan sholat berjamaah 5 waktu di masjid termasuk syiar agama Islam yang paling agung. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang hukum secara fikih.
Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan para imam-imam salafus salih dan juga ulama-ulama ahli hadis. Para Imam Ahmad, para imam, para salafus salih dan ulama-ulama ahli hadis. Pendapat yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau saya katakan salah satu pendapat berarti menunjukkan bahwasanya pendapat-pendapat yang lain adalah selain itu. Jadi pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Dan salah satu pendapat dari sebagian ulama mazhab Maliki dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat yang masyhur di antara ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama mazhab Syafi'i. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini pendapat yang masyhur, yang dikenal dari ulama mazhab Imam Abu Hanifah. Dan pendapat yang paling banyak dari ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Dan disebutkan ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat adalah fardu ain dan syarat sahnya sholat. Fardu ain dan syarat sahnya sholat. Artinya, jika tidak sholat berjamaah, maka tidak sah sholatnya tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Baik. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah pendapat sebagian dari ulama-ulama yang terdahulu dalam mazhab Imam Ahmad. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Dan ini pendapat Ibnu Hazm. Kemudian juga salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inilah 4 pendapat di dalam hukum sholat berjamaah. 4 pendapat di dalam hukum sholat berjamaah. Saya ulangi, pendapat yang pertama yaitu fardu ain. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan para ulama, para salafus salih dan ahli hadis. Yang kedua fardu kifayah, dan ini adalah pendapat yang rajih dari mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari ulama mazhab Maliki dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga sunnah muakkadah, dan ini adalah yang ma'ruf, yang dikenal di dalam pendapat ulama-ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pendapat
ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Dan kemudian ini disebutkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang keempat adalah fardu ain dan syarat sahnya sholat. Dan inilah pendapat ulama terdahulu dalam mazhab Imam Ahmad dan sekelompok dari ulama salaf. Dipilih pendapat ini juga oleh Ibnu Hazm dan salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang kita ingin menguatkan salah satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendapat yang kita kuatkan di majelis ini adalah pendapat yang pertama, fardhu ain. Salat berjamaah hukumnya adalah fardhu ain, wajib, perintah yang diperintahkan oleh Allah secara keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak atas setiap muslim baligh berakal. Kecuali kalau ada uzur. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat dari ulama-ulama salaf. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, kemudian Atha bin Abi Rabah al-Auza'i, ini adalah seorang tabi'i, Abu Thawr, ulama-ulama salaf. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat dari Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, apa dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan wajib atas setiap muslim baligh berakal? Maka dalilnya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat berjamaah walau dalam keadaan takut. Walau dalam keadaan takut, yaitu dalam keadaan perang. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk sholat secara berjamaah dalam rasa takut yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah ini sekali, kedua kalinya bagi kelompok yang kedua. Kalau seandainya sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah, maka niscaya yang paling patut untuk mendapatkan alasan agar bisa gugur kewajiban sholat berjamaah adalah orang yang mempunyai rasa takut saat peperangan. Ya. Kalau seandainya sholat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kewajiban untuk kelompok yang kedua karena sudah dikerjakan oleh kelompok yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya fardhu ain, kewajiban atas setiap muslim balik berakal. Bisa dipahami ya pendalilannya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 102. Pendalilannya adalah kalau seandainya pendalilannya adalah Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dalam keadaan rasa takut yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan atau mengulang perintah ini untuk mengerjakan sholat berjamaah dalam
keadaan rasa takut bagi kelompok yang kedua. Jadi ada kelompok pertama sholat berjamaah dalam keadaan terbatas, kemudian ini selesai diganti oleh kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Baik. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan saya berpesan kepada para ikhwah, saat belajar seperti ini harus benar-benar paham. Ada dalil, kemudian ada inti dalil, dan ada sisi pendalilan. Ada dalilnya surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah oleh kalian seluruhnya salat, dan bayarlah oleh kalian seluruhnya zakat, dan rukuklah oleh kalian seluruhnya bersama orang-orang yang rukuk. Itu dalilnya, Al-Baqarah ayat 43. Inti dalilnya mana? Yaitu warka'u ma'ar raki'in. Dan rukuklah kalian seluruhnya bersama orang-orang yang rukuk. Sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengerjakan sholat secara berjamaah. Wal amru yaqtadil wujub. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan kalau kita lihat, saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat ini, warka'u ma'ar raki'in. Perhatikan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, beliau mengatakan, wa qauluhu ta'ala warka'u ma'ar raki'in, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ay wa kunu ma'al mu'minin fi ahsani a'malihim, dan bersamalah orang-orang yang beriman di dalam perbuatan-perbuatan mereka yang paling bagus. Wa min akhassi dzalika wa akmalihi as-salah. Dan paling bagus dari perbuatan orang-orang beriman dan paling istimewa, paling sempurna adalah salat. Wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhihi al-ayah ala wujubil jamaah. Dan kebanyakan dari ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Wa bastu dzalika fil kitabil ahkamil kabir insyaallah wa qad taqallama al-Qurtubi ala masail al-jamaah wal imamah fa ajad. Dan itu pembahasannya di dalam kitab hukum-hukum yang besar seperti kitab-kitab fikih. Makanya dengan ayat ini Al-Baqarah ayat 43, kebanyakan para ulama berdalil bahwa hukum salat berjamaah adalah wajib. Taib. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu dalilnya surat Al-Qalam ayat 42-43. Allah berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Yang artinya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, surat apa tadi? Al-Qalam ayat 43. 42-43. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak sanggup. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lalu mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diperintahkan untuk bersujud.
dan mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan selamat. Quran surat Al-Qalam ayat 42-43. Taib, itu dalilnya. Inti dalilnya mana? Inti dalilnya adalah Allah Subhanahu di dalam Al-Quran, yaitu wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud dan mereka tidak sanggup. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dahulu mereka saat di dunia diminta, diajak untuk sujud dalam keadaan mereka masih sehat, masih sejahtera, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Ayat ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah secara fardu ain. Sisi pendalilannya mana? Tadi saya sudah sebutkan ya, selalu harus ada dalil, harus ada inti dalilnya, dan harus ada sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya, Allah menyiksa bagi siapa yang tidak menghadiri panggilan sholat berjamaah. Dengan cara siksanya, Allah menjadikan dia tidak sanggup untuk sujud di hari kiamat saat diperintahkan untuk sujud. Siksaan inilah yang menunjukkan kepada kewajiban. Kalau tidak wajib, tidak mungkin disiksa oleh Allah. Nah, ya, sisi pendalilannya begitu. Jangan sampai cuma tahu dalilnya, kemudian tidak tahu inti dalilnya, tidak tahu sisi pendalilannya. Dalilnya Al-Qalam ayat 42-43. Inti dalilnya adalah wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Mereka diperintahkan untuk sujud di hari kiamat, tidak sanggup. Kemudian sisi pendalilannya, Allah menyiksa orang-orang yang tidak mau sujud di dunia, tidak mau sholat berjamaah di dunia, dengan dia tidak bisa sujud saat diminta oleh Allah di hari kiamat untuk sujud. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan fayadhhab liyasjuda faya'ud dhahruhu tabqan wahidan. Dia berusaha untuk sujud, maka punggungnya kembali seperti satu tiang. Ya, berusaha untuk sujud kembali, berusaha untuk sujud kembali. Ini menunjukkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Baik. Kemudian yang keempat dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji'u fakunu fihim." Yang artinya kembalilah kalian, wahai para pemuda yang sudah belajar bersama Rasulullah SAW, dan hiduplah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, apa yang kalian dapati dari belajar selama bersamaku di sini, ajari kepada kaum kalian. Wasallu, dan salatlah kalian seluruhnya. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Maka jika telah hadir salat, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaknya salah seorang di antara kalian yang paling tua menjadi imam. Itu dalilnya. Lalu inti dalilnya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salah seorang di antara mereka agar menjadi imam. Berarti sholatnya berjamaah. Sisi pendalilannya adalah ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal amru yaqtadil wujub, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu dalil yang keempat.
Dalil yang kelima, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Beliau bersabda, "Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas." Aku ingin memerintahkan orang-orang untuk aku ingin memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Thumma ukhalifu, lalu aku pergi ila rijal, kepada para lelaki, yatakhallafuna anha, yang tidak ikut salat berjamaah. Fa amura bihim fayuharriqu alaihim bihazmil hatab buyutahum. Kemudian aku akan keluarkan mereka dan aku akan perintahkan untuk dibakar rumah-rumah mereka. Untuk dibakar rumah-rumah mereka. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Kenapa? Jikalau sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah atau sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan amalan sunnah. Tidak mungkin. Kalau seandainya itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah, tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan dibakar rumah. Kenapa? Pembakaran rumah menunjukkan bahwa mereka sudah meninggalkan sesuatu yang apa? Yang wajib. Ya, tidak mungkin diperintahkan untuk membakar rumah kecuali karena mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu dalil yang kelima. Dalil yang keenam, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki yang buta. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, innahu laysa liqa'id yaquduni il masjid." Aku tidak punya penuntun yang menuntunku ke masjid. Kemudian orang tersebut meminta keringanan untuk tidak sholat berjamaah, agar dia sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada orang buta tersebut. Tetapi ketika orang buta tersebut mau pulang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal tasma'un nida bis salah?" Apakah engkau mendengar azan dikumandangkan untuk mengerjakan sholat di masjid? Orang tersebut menjawab, "Iya." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan azan." Penuhi panggilan azan. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang buta ini syasi'ud dar, rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Ini tambahan kesulitan. Sudah buta, tidak punya penuntun, rumahnya jauh. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada tambahan, "Inna bil Madinah kathiratul hawami wassiba'." Di kota Madinah banyak binatang buas. Tambahan yang keempat. Kemudian tambahan yang kelima dalam riwayat yang lain, orang ini tua. Orang ini tua. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tambahan yang lain, di antara rumahnya dengan masjid banyak pepohonan. Banyak pepohonan. Jadi ada 6. Buta, rumahnya jauh, tidak ada penuntun, banyak binatang buas, banyak pepohonan, kemudian orang tua. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Salah. Tetapi apakah Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk sholatnya di rumah? Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Atasma'u hayya 'alas salah hayya 'alal falah?" Engkau mendengar azan yang mengumandangkan
ayo salat, ayo mendapatkan keberuntungan, maka orang tersebut menjawab iya. Fahayyahalla. Kalau begitu penuhilah panggilan tersebut. Penuhilah panggilan tersebut. Itu dalil yang ke-6. Dalil yang ke-7. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak sah solatnya kecuali dengan ada alasan, ada uzur. Ini menunjukkan bahwa solat wajib berjamaah adalah hukumnya fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Baik. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, sepertinya ini dalil yang menunjukkan bahwa tadi ada pendapat yang keempat bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain dan syarat apa? Sahnya sholat. Karena disebutkan dalam hadis ini, la sholata, tidak ada sholat bagi yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya kecuali dengan uzur. Tidak ada sholat. Kata-kata tidak ada sholat, wallahu alam, bukan berarti tidak sah sholatnya. Tetapi yang dimaksud adalah la sholata kamilatan. Tidak ada sholat yang sempurna. Gitu. Bukan berarti tidak. Bukan berarti apa tidak? Tidak sah. Subhanallah. Cepat sekali. Salah kali itu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu kita cukupkan, ya. Jadi itulah 7 dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Kita akan lanjutkan nanti dalil-dalil yang lain, ada sekitar 12 atau 13 dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah secara fardu ain. Setiap muslim balik berakal wajib menghadiri sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Istaqimu wa'tadilu aqimu sufufakum. Mohon diluruskan dan dirapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan dalil-dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang kedelapan, yaitu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya berdasarkan perkataan sahabat Nabi. Berdasarkan perkataan sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ingat, apabila ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, ini berarti perkataan seorang alim besar dan perkataan seorang ahli tafsir. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi, "Ma ra'aitu ibn Mas'ud illa kana min ahli." Aku tidak menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kecuali termasuk dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saking seringnya mondar-mandir masuk keluar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pembatas. Dan beliau termasuk katabatul wahyi, penulis wahyu. Beliau disebut sebagai sahibul wisadah wassiwak, sahabat Nabi yang membawa sendal dan siwaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan sesuatu, itu berarti perkataan penting. Beliau berkata, "Laqad ra'aituna," sungguh kami telah melihat, "wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiq qad 'ulima nifaquh." Tidak ada yang tidak mengerjakan salat kecuali orang yang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Au marid, atau orang yang sakit. In kana al-maridu la yamshi bainar rajulaini hatta ya'tiya as-salah. Kalaupun ada orang sakit di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, niscaya dia akan dibawa oleh dua orang sampai mendatangi sholat. Sampai mendatangi sholat, maksudnya mendatangi sholat berjamaah. Kemudian Nabi Muhammad Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita petunjuk yang lurus. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fih. Dan termasuk petunjuk yang lurus adalah mengerjakan sholat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam perkataan beliau yang lain, beliau mengatakan, "Walau annakum shallaitum fi buyutikum," jika kalian salat di rumah kalian, "kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih," sebagaimana orang yang tidak mau salat dan salatnya di rumahnya, "la taraktum sunnata nabiyikum." Berarti kalian tinggalkan sunnah nabi kalian. "Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Jika kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, maka niscaya kalian akan sesat. Niscaya kalian akan sesat. Kemudian juga perkataan beliau yang lain, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Sungguh kami telah melihat di tengah-tengah kami tidak ada yang tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik yang sudah maklum kemunafikannya, yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf." Sungguh seseorang dibawa oleh dua orang sampai dia diberdirikan di dalam shaf. Ini menunjukkan bagaimana sisi pendalilan dari perkataan sahabat Nabi ini, bahwa tanda orang yang munafik yang dikenal kemunafikannya adalah meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil yang lain
yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin." Sungguh orang-orang berhenti dari meninggalkan sholat berjamaah. Artinya hendaklah kalian sholat berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau tidak, Allah akan menutup hatinya. Dan Allah akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lalai. Itu dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? At-tahdid la yakunu ila ala tarki wajibin azim. Ancaman seperti ini ditutup kalbunya, kemudian dijadikan oleh Allah benar-benar orang yang lalai. Ancaman seperti ini tidak terjadi kecuali atas meninggalkan sesuatu yang wajib. Kalau seandainya hanya hukumnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah, maka tidak akan diancam dengan yang seperti ini. Ditutup kalbunya dan dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah yaitu yang ke-10, bahwa syaitan akan menguasai suatu kaum yang tidak didirikan sholat berjamaah di tengah-tengah mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathah fi qaryah." Tidak ada 3 orang dalam sebuah desa, wala badu, ataupun di perkampungan, la tuqamu fihimus salah. Tidak didirikan di tengah-tengah mereka salat. Illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaika bil jamaah. Kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka hendaknya kalian salat berjamaah. Fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memangsa dari kambing-kambing yang tersesat sendirian. Dia akan memangsa dari kambing-kambing yang tersesat sendirian. Ini gambaran bahwa syaitan akan menguasai orang-orang yang tidak sholat berjamaah karena mereka sendiri-sendiri. Yang ke-11, nah ini pendalilan menarik, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya berbunyi begini. Idza kuntum fil masjid fanudiya bis salah fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Jika kalian sedang di dalam masjid lalu dikumandangkan azan, maka tidak boleh salah seorang dari kalian keluar sampai dia salat. Sampai dia salat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, la yasma'un nidaa fi masjidi thumma hadha thumma yakhruju minhu illa li hajah thumma la yarju ilaihi illa munafiq. Tidaklah mendengar azan di masjidku ini, kemudian dia keluar dari masjid tersebut. Tidak boleh keluar. Kalau sudah ada azan, tidak boleh keluar. Kecuali karena ada hajat yang sangat mendesak. Kemudian dia tidak kembali. Kalau dia tidak kembali setelah azan dikumandangkan, padahal dia sedang ada di masjid, lalu dia keluar dan dia tidak kembali, melainkan itu disebut sebagai seorang munafik. Disebut sebagai seorang munafik. Ini sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa diharamkan keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Menunjukkan bahwa hukum sholat berjamaah fardu ain. Hukum sholat berjamaah fardu ain. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ke-12 sebelum terakhir, yaitu wajibnya dan fardu ainnya sholat berjamaah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Inti pendalilannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari orang yang tidak sholat berjamaah. Mencari orang yang tidak sholat berjamaah.
diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang ulama sahabat Nabi, ahli Quran. Shalla bina Rasulullah SAW yauman as-subh. Suatu hari Rasulullah SAW sholat mengimami kami sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bertanya, asyahida fulan, apakah fulan ikut sholat bersama kita? Kemudian dijawab, la, tidak wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, asyahida fulan, apakah si fulan yang lain ikut sholat bersama kita? Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hataini salatain athqalus salawat alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, subuh dan isya, salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwa. Kalau seandainya kalian mengetahui pahala yang ada pada salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, niscaya kalian akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak di atas lutut kalian. Ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabat Nabi yang tidak salat berjamaah. Kemudian yang terakhir, ijma' para sahabat. Konsensus, kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa wajibnya sholat berjamaah, dan ini dinukilkan ijma'nya, konsensusnya oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Salah. Dalam kitab beliau As-Salah, beliau mengatakan begini, fahadhihi nususus sahabah kama taraha. Ini adalah perkataan-perkataan para sahabat sebagaimana yang kalian sudah baca. Sihhatan wa syuhratan wa intisharan, yang mana perkataan tersebut sahih, kemudian masyhur dan tersebar di tengah masyarakat. Walam yaji an sahabiyyin wahidin khilafu dzalik. Tidak pernah ada dari seorang sahabat pun yang menyelisihi kesepakatan itu. Wa kullun min hadhihi al-athar dalilun mustaqillun fil mas'alah. Dan setiap dari perkataan-perkataan para sahabat ini adalah dalil tersendiri di dalam permasalahan sholat berjamaah. Kemudian juga perkataan dari Imam Tirmidzi, beliau juga menukilkan, waqad ruwiya an ghairi wahidin min ashabin Nabi SAW annahum qal man sami'an nida'a falam yujib fala salatalah. Artinya, dan telah diriwayatkan tidak sedikit dari sahabat Nabi, banyak berarti, bahwa mereka berkata, siapa yang mendengar azan dan tidak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ada salat untuknya. Tidak ada salat untuknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya, an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail la yashhadu jum'ah wala jamaah. Ada orang yang salat ada orang yang berpuasa di siang hari dan salat malam, tetapi tidak menghadiri salat Jumat, tidak menghadiri salat berjamaah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huwa finnar. Orang tersebut di dalam neraka. Dan ini ini adalah meskipun perkataan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi hukumnya hukmul marfu', hukumnya seperti hukum yang diangkat kepada hadis Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berani menentukan si fulan di dalam neraka kecuali itu beliau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita bahas, bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid. Kata-kata hendaklah, maka kita kuatkan pendapat apa? Wajib fardu ain. Jangan lupa, wajib fardu ain. Apa arti fardu ain? Setiap laki-laki muslim baligh berakal
maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Baik. Sekarang saya ingin bahas, sebelum dilanjutkan, saya ingin bahas ada masalah penting. Saya tadi menyebutkan ada 4 pendapat ulama. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunnah, yang keempat fardu ain dan syarat sahnya sholat. Ada sebagian orang, bahkan para pengajar agama, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Padahal malas ya. Tapi mereka bersandar kepada khilaf ulama. Kata mereka, kan masalahnya khilaf Ustaz. Masalahnya kan khilaf. Bolehkah sikap seperti ini? Paham permasalahannya? Baik. Bolehkah bersandar dengan khilaf para ulama agar mengambil pendapat yang lebih ringan? Seperti seorang pengajar agama tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ketika ditanya, Ustaz kenapa enggak sholat berjamaah di masjid? Jawabannya khilaf. Jawabannya apa? Khilaf. Benarkah cara beragama seperti ini? Itu pertanyaannya. Paham para ikhwah? Benarkah cara beragama seperti ini? Contoh yang lain. Wahai fulanah, kenapa engkau menikah tanpa wali? Maka dia menjawab, kenapa engkau menikahkan dirimu sendiri? Menikah tanpa wali. Maka dia menjawab, khilaf di antara ulama. Contoh yang lain. Wahai fulan, mengapa engkau memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki? Maka dia berdalih, khilaf di antara para ulama. Bahkan ada lagi, wahai fulan, mengapa engkau, fulanah, perempuan, tidak pakai jilbab? Khilaf di antara para ulama. Benarkah beragama dengan cara seperti ini? Jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena beragama harus dengan dalil dari Al-Quran atau hadis atau ijma' para salafus saleh. Bukan dengan apa? Khilaf. Bukan dengan khilaf. Khilaf ulama bukan dalil. Khilaf ulama bukan apa? Bukan dalil. Itu catat baik-baik. Khilaf ulama bukan dalil yang kemudian akhirnya bermudah-mudah mengambil pendapat yang ringan. Ya, yang ringan. Khilaf ulama bukan dalil. Tidak boleh bersandar dengan khilaf ulama kemudian memudahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama saya ingin ingatkan. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan ini kan khilaf, khilaf bukan dalil. Dalilmu mana? Ya. Khilaf bukan dalil. Ini pada ikhwan. Dan akibat yang seperti inilah banyak orang-orang akhirnya tidak pergi berjamaah ke masjid. Kenapa? Bersandar dengan khilaf. Ini kan khilaf di antara para ulama. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi menyebutkan berbagai macam madhab. Madhab Imam Ahmad mengatakan fardu ain. Madhab Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Madhab Imam Malik mengatakan sunnah. Madhab Imam Abu Hanifah juga mengatakan sunnah. Madhab Ibnu Hazm mengatakan syarat sahnya sholat. Maka yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai fanatik terhadap madhab. Anda dituntut beramal
dengan mentaati perintah Allah dan Rasulnya, bukan perintah madhab. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Itulah sandaran seorang muslim saat beramal. Taib Ustaz, kalau begitu kita tinggalkan saja madhab. Tidak usah belajar dari madhab. Maka jawabannya, boleh belajar fikih melalui madhab. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah diatur sedemikian rupa urutannya di dalam setiap madhab. Paham ya? Ini hal yang berkaitan dengan bermadhab. Tidak boleh seorang fanatik di dalam madhab. Lalu yang saya lakukan apa Ustaz? Yang kita lakukan adalah beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Karena itu yang diperintahkan atas kita. Taib, bolehkah saya belajar fikih melalui mazhab? Boleh. Bahkan sebagian ulama menganjurkan. Karena kenapa? Karena di dalam setiap mazhab sudah dirunut sedemikian rupa permasalahan-permasalahan fikih secara rinci. Secara rinci. Saya beri contoh ya Pak. Pengamalannya bagaimana Ustaz? Begini. Contoh. Di dalam permasalahan menyentuh perempuan. Apakah batal atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Taib. Terjadi khilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Sedangkan sebagian mazhab mengatakan tidak batal. Adapun ayat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, menyentuh maksudnya adalah bersetubuh dengan perempuan. Baru membatalkan. Maka ketika kita ingin mempraktekkan poin kedua yang saya sampaikan tadi apa? Tidak boleh fanatik kepada mazhab. Kalau kita menguatkan pendapat bahwa yang namanya menyentuh sebenarnya yang membatalkan wudhu adalah bukan sekedar menyentuh, akan tetapi berjima, kemudian keluar air mani, baru batal wudhunya. Maka pada saat itu dia harus kuatkan pendapat itu. Dan dia tidak mengapa untuk meninggalkan pendapat apa tadi? Mazhab Syafi'i. Paham ya? Saya beri contoh. Umrah pertama saya tahun 2001 kalau tidak saya. Ramadan. Penuh sesak karena musim i'tikaf. Saya tawaf. Waktu itu saya masih memakai pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan batal. Sudah 5 putaran tersentuh perempuan. Apa yang terjadi? Tawaf yang begitu crowded, keluar 2 jam. Masuk 2 jam. Tawaf setengah putaran tersentuh lagi. Nangis saya. Ya Allah, beginikah beragama yang sulit ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu saya naik ke atas lantai 2 ketemu dengan kawan-kawan. Ini bagaimana sih? Capek saya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian dijelaskanlah pada saat itu pelan-pelan. Nah, jadi intinya tidak boleh fanatik dengan mazhab. Kita menjadikan dalil bukan perkataan mazhab. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mazhab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ambil. Paham ya? Ini poin yang kedua. Jangan sampai fanatik dengan mazhab. Kemudian yang ketiga, harus dipahami baik-baik. Para imam yang 4 tersebut. Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah,
Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya tidak mengajak kepada pendapatnya. Semuanya mengajak kepada bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini nikmat dari Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka itulah yang membuat madhab, mengajak orang-orang, ayo ke madhab saya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i misalkan, ayo ke madhab saya. Enggak ada. Murid-muridnya lah yang berkhidmat kepada ilmu beliau sehingga tumbuhlah madhab tersebut. Dan arti madhab apa Ustaz? Madhab artinya adalah pendapat. Apa bedanya dengan manhaj Ustaz? Manhaj artinya adalah metodologi, tata cara. Paham bedanya sekarang? Ya, tata cara. Kalau dikatakan manhaj salaf berarti tata cara beragama yang mencontoh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun mazhab artinya adalah pendapat. Tapi Ustaz, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah di mana mereka ini? Maka saya akan runut. Yang pertama para rasul, kemudian para nabi, kemudian yang ketiga para sahabat. Yang keempat para tabi'in, yang kelima para tabi'ut tabi'in. Imam yang empat, Imam Abu Hanifah masuk seorang tabi'i. Karena dikatakan beliau bertemu dengan sahabat Nabi. Imam Malik dikatakan sebagai tabi'ut tabi'in. Karena bertemu dengan para tabi'in. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tabi'ul atba'. Jadi mereka ini adalah golongan para salafus saleh. Tetapi di atas imam-imam ini ada siapa? Para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ulama-ulama para sahabat radhiyallahu anhu. Paham sekarang perbedaan-perbedaan tersebut? Semoga mudah dipahami. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang. Di sini dikatakan bagi laki-laki hendaklah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan ambil kata-kata di masjid. Ya, di masjid atau sebelumnya. Ustaz, pendapat yang mengatakan tadi pendapat ulama fardu kifayah, sunnah, mereka enggak punya dalil, ada dalilnya. Kalau ingin lebih dalam, ada dalilnya. Salah satu dalilnya ini. Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah meninggi, lebih tinggi daripada salat sendirian 27 derajat. Ini menunjukkan bahwa salat sendirian boleh, salat berjamaah lebih afdol. Nah, ini yang menunjukkan, ini yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah atau sunnah. Faham ini pada ikhwan? Itu dalilnya, salah satu dalil terkuat mereka. Bahwasanya kalau sholat sendirian boleh, tapi sholat berjamaah lebih tinggi 27 derajat. Kata-kata lebih tinggi menunjukkan bahwa sholat sendirian juga boleh. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah didirikan salat berjamaah? Karena disebutkan di sini di masjid. Maka jawabannya salat berjamaah didirikan di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Yang dikumandangkan azan di dalam, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang, "Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jamaah fasallaya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Yang artinya, jika kalian berdua sholat di rumah kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang didirikan sholat berjamaah di dalamnya, ini menunjukkan bahwa tempat sholat berjamaah asalnya di mana? Di masjid. Jika dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau dalam keadaan safar, maka tempatnya di mana saja. Yang penting dia bisa mengerjakan sholat berjamaah di atas tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Yang artinya, dijadikan untukku tanah sebagai tempat masjid dan suci. Maka seseorang siapapun dia dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat dimanapun itu. Ya, jadi kalau seandainya sedang safar, kemudian tidak mendapati masjid kanan, kiri, belakang, depan, jauh, maka pada saat itu dia bisa sholat berjamaah di mana dia singgah. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala sholat berjamaah 20 derajat lebih afdal daripada sholat munfarid. Munfarid artinya sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih afdal daripada sholat sendirian. Muttafaqun alaih. Berarti kita sekarang menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Satu, sholat berjamaah lebih tinggi pahalanya 20 derajat dibandingkan sholat sendirian. 27 derajat. Dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Di sana ada masalah. Ada riwayat yang menunjukkan 25 derajat. Bagaimana cara menggabungnya? Di sana ada masalah bagaimana cara menggabung riwayat yang 27 derajat dengan riwayat yang 25 derajat. Dan dua-duanya sahih. Jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa wal jam'u bainahuma, kata Imam Nawawi, catat ya. Imam Nawawi mengatakan menggabungkan antara dua riwayat ini 27 derajat dengan 25 derajat ada 3 cara. Yang pertama, annahu la munafata bainaha fa dzakara al-qalil la yanfil katsir wa mafhumul adad batil 'inda al-usuliyyin. Bahwa ketika Rasul SAW menyebutkan 25 tidak menafikan yang banyak. Yang penting adalah banyak. Orang yang sholat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat sendirian. Jadi kata-kata 25 dan 27 bukan sebagai pembatasan menurut ulama usul fikih. Bukan sebagai pembatasan menurut ulama usul fikih. Tetapi menunjukkan kepada apa? Banyak. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pertama 25, baru setelah itu mengabarkan 27, menunjukkan bahwa di sana ada perubahan pahala. Ada perubahan apa? Pahala. Yang asalnya 25 kemudian menjadi 27 agar semakin apa? Semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, para ikhwah, nah ini menarik, yaitu pahala 25 dan pahala 27 sesuai dengan orang yang sholat berjamaah. Jika khusyuk dapat 27, jika setengah khusyuk dapat 25, dan sesuai dengan keadaan orang yang sholat berjamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang pertama. Keutamaan pertama mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Pahala yang kedua,
Orang yang sholat berjamaah di masjid terjaga dari syaitan, terjaga dari gangguan syaitan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Alaikum bil jamaah. Fa inna syaitan ya'khudhu minal ghanamil qasiyah. Hendaknya kalian sholat berjamaah. Sesungguhnya syaitan menguasai orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat berjamaah jauh dari penguasaan syaitan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat berjamaah semakin dicintai oleh Allah. Semakin banyak jumlah bilangan yang salat berjamaah, semakin dicintai oleh Allah. Ya. Oh, kalau begitu Ustaz, kita cari masjid yang banyak jamaahnya. Ke Istiqlal sekalian. Misalkan. Maka jawabannya tentunya dilihat maslahatnya. Dari sini ke Istiqlal mungkin jauh, yang menyebabkan kita akhirnya terlambat sholat berjamaah. Tetapi secara hadis, semakin banyak yang sholat, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan semakin banyak, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa yang sholat berjamaah di masjid selama 40 hari, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam, maka terlepas dari sifat kemunafikan dan sifat dan penghuni neraka. Dan ini bisa kita challenge diri kita masing-masing. Tantangan. Bulan ini Muharram, misalkan nanti mulai Muharram, sebentar lagi Muharram Dzulhijjah selesai. 1 Muharram sampai nanti Muharram Safar, 10 Safar. Saya akan sholat berjamaah di masjid tanpa libur atau tanpa absen sekalipun. Ya, coba ya. Coba. Terlepas dari sifat kemunafikan dan terlepas dari dicap sebagai penghuni neraka. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang sholat untuk Allah 40 hari fi jamaah, di dalam berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, dituliskan untuknya 2 keterlepasan, terlepas dari api neraka dan terlepas dari sifat kemunafikan. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah ini yang menjadi dalil bahwa kalau jamaah haji ataupun jamaah umroh itu minimal 40 kali sholat di Masjid Nabawi? Jamaah umrah biasanya, jamaah haji berapa hari biasanya di Madinah? 8 hari. 8 kali 5, 40. Maka jawabannya bukan. Hadis yang mereka pakai hadis Anas bin Malik, bahwa barang siapa yang sholat 40 kali sholat di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini hadis lemah. Yang benar adalah bukan 40 kali sholat, tetapi 40 hari. Paham ya? Dan hadis lemah tersebut diamalkan. Akhirnya 8 hari di kota Madinah bagi jamaah haji. Baik reguler ataupun sebagian dari ONA Plus. Akhirnya lama. Akhirnya apa? Lama. Ya. Dan saya nasihatkan mungkin kepada Kementerian Haji agar tidak terlalu lama hajinya. Ya. Hajinya terlalu lama. Padahal haji itu kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 1 pekan lah. Kalau ditambah 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah,
Berarti tambah 15 hari lah cukup. Itu mengurangi kos untuk berangkat haji. Ya, sehingga tidak terlalu mahal. Mengurangi kos untuk berangkat haji. Nah. Taib yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini khusus salat subuh. Siapa yang salat subuh berjamaah dijamin aman atau dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah maksudnya adalah di dalam jaminan Allah, jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di masjid menunggu matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat setelah tinggi matahari, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketujuh, barang siapa yang sholat subuh, sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sholat isya berjamaah kayak tadi, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dari mulai hitung dari maghrib sampai subuh bagi 2. Dia sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia sholat semalaman suntuk. Ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang sholat berjamaah. Nah, dan banyak para ikhwan yang dirahmati Allah keutamaan sholat berjamaah yang mungkin kalau kita sebutkan tidak cukup. Di antaranya juga adalah orang yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya diganjar pahala 10 kebaikan, setiap langkahnya diganjar pahala menghapuskan dosa 10 dan seterusnya. Nah, terakhir tentang perempuan. Adapun wanita, sholat di rumahnya lebih afdal daripada sholat di masjidnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum sholat berjamaah bagi perempuan? Tidak wajib dengan ijma' para ulama. Dan jangan remehkan perkara ijma' ya. Karena siapa yang menyelisihi ijma' dia sesat, menyesatkan. Ya, jangan meremehkan masalah ijma'. Para ulama bersepakat bahwa sholat berjamaah bagi perempuan tidak wajib. Tetapi jika ingin sholat berjamaah diperbolehkan. Jika ingin sholat berjamaah diperbolehkan. Nah, terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berapakah jumlah bilangan untuk dikatakan orang tersebut sudah sholat berjamaah? Jawabannya yang paling sedikit adalah adanya imam dan adanya satu makmum. Adanya imam dan adanya satu makmum. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada 2 orang, "Idza antuma kharajtuma fa'addina thumma aqima thumma li'ummakuma akbarukuma." Jika kalian berdua bersafar, maka dirikanlah sholat kalian berdua. Salah seorang dari kalian menjadi imam. Nah, ini menunjukkan aqallu al-adad lil jamaah adalah 2 orang. 1 imam, 1 makmum. Nah, adakah uzur bagi yang tidak sholat berjamaah? Adakah uzur bagi yang tidak sholat berjamaah? Maka jawabannya iya ada. Di antaranya adalah orang yang sakit keras atau tidak sanggup untuk pergi berjamaah. Yang kedua, orang yang sedang dihidangkan makanan dan dia dalam keadaan sangat lapar. Yang ketiga, orang yang sedang menahan 2 kotoran, kencing dan buang air besar.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Di riwayat Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tidak ada salat bagi yang sudah dihidangkan makanan dan tidak ada salat bagi yang sedang menahan dua kotoran. Kemudian juga yang tidak boleh berjamaah orang yang makan bawang, basal, bawang merah, bawang putih, ya, atau daun bawang, yang menyebabkan kalau dia pergi ke masjid, orang-orang terasa bau mulutnya. Tapi ini jangan disengaja. Ah, bentar lagi adzan, makan ah. Jangan ya. Berdosa. Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwan dirahmati Allah. Alhamdulillah selesai tentang sholat berjamaah. Baik. Ada yang ingin bertanya? Langsung? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Sekali kita meninggalkan sholat jamaah karena kadang-kadang agak sulit gitu Ustaz, pada saat rapat di kantor gitu ya, walaupun kita sudah Setahun sekali doang, Pak? sekali-sekali aja mungkin Oh, Ustaz. selang-seling Ustaz. maksudnya. Saya dengar tadi setahun sekali. Apakah ada keinginan Ustaz ya kalau sekali-sekali kita meninggalkan ya, karena memang kadang tidak bisa tinggalkan rapat atau hal lain gitu Ustaz. Bagus pertanyaannya. Logis. Lalu, Maka jawabannya, silakan. satu lagi Ustaz. Apakah kewajiban sholat di masjid itu hanya untuk orang yang mendengar azan? Karena di suatu tempat kadang-kadang saya nggak mendengar azan gitu Ustaz. Apakah itu menjadi uzur buat orang yang tidak mendengar azan? Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, apakah boleh sesekali seorang meninggalkan sholat berjamaah karena ada rapat, keperluan manusiawi, dan seterusnya? Maka jawabannya adalah jika Bapak menguatkan pendapat wajib sebagaimana yang kita kuatkan di majelis ini, maka tidak boleh untuk ditinggalkan. Kecuali yang saya sebutkan tadi uzur-uzurnya. Sakit yang sudah tidak sanggup dia berjalan, kemudian kebelet, buang air kecil, buang air besar, kemudian dihidangkan makanan dalam keadaan dia sangat lapar. Nah, yang seperti itu hendaknya dia bisa untuk meninggalkan. Adapun dalam keadaan rapat maka bisa dia minta izin, bisa dia kecuali Pak ya, kalau kita tinggalkan hancur 5 perkara nih. Agama rusak, atau nyawa rusak, atau harta rusak, atau keturunan rusak, atau kehormatan rusak. 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Maka boleh tinggalkan. Saya beri contoh nih. Ya. Sekarang demo misalnya. Ya. Dan tidak menghasilkan apa-apa itu demo. Capek-capek aja itu. Dan bukan dari ajaran Islam. Dan pasti merusak. Demo misalnya. Kemudian pemerintah rapatlah. Gara-gara rapat itu, kalau seandainya tidak rapat, akan hancur fasilitas umum, akan ada nyawa yang terenggut nyawanya, maka tidak mengapa. Ukurannya sangat darurat tadi Pak. Adapun rapat-rapat kantor kan tidak selalu darurat. Yang tidak menghancurkan 5 perkara. Darurat itu berkaitan dengan 5 perkara tadi Pak. Menjaga agama, darah, harta, kemudian kehormatan, dan keturunan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apabila ada orang di sebuah tempat yang tidak mendengar adzan. Kemudian tetapi dia tahu bahwa di masjid itu ada sholat berjamaah, maka wajib dia datang. Selama dia masih sanggup untuk mengejar masjid tersebut. Adapun kalau jauh masjidnya, tidak terdengar pun tapi jauh,
maka tidak wajib untuk menghadirinya. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Mana mic? Karena biar ibu dengar pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Waalaikumsalam. menunda sholat jamaah Ustaz. Artinya begini, di waktu tidak tepat waktu, maksudnya tidak awal waktu, di suatu kampung itu ada kegiatan kerja bakti, terus jam 3 waktu sholat asar, itu waktu sholat, tapi kesepakatan warga itu menunda nanti sampai jam 4 kita sholat berjamaah. Apakah diperbolehkan? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Bolehkah mengakhirkan sholat berjamaah secara jamaah? Maka jawabannya adalah tidak mengapa, asalkan jangan terlalu diakhirkan. Seperti orang munafik yang mau terbenam matahari baru mengerjakan sholat asar. Tapi kalau diakhirkan misalkan dalam waktu 20 menit, setengah jam, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya beri contoh juga isya terutama. Isya di masjid. Kita kan sering, kalau di sini kan tidak. Dan waktu adzan, sholat, langsung kita lanjutkan setelah sholat. Ada sebagian yang cuma adzan, kemudian dilanjutkan. Dan Ustadz Antum ini kadang-kadang kalau sudah ceramah, lupa daratan dia. Lebih waktunya gitu. Yang aturan cuma setengah jam, jadi lama gitu. Kadang-kadang sampai 45 menit. Bolehkah seperti itu? Maka terkhusus isya lagi diperbolehkan jika disepakati. Karena Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Kemudian Umar mengatakan, as-salah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sholat. Orang sudah capek. Hanya Umar yang berani begitu. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati innaha la waktu. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka waktu sholat isya yang paling afdal adalah sekarang, yaitu diakhirkan. Itu menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk diakhirkan asal tidak menjadikan di tengah masyarakat sebagai kericuhan, kegaduhan, dan disepakati oleh seluruh masyarakat. Khusus untuk sholat isya ya. Dan kalau seperti sholat asar tadi, maka tidak mengapa asal tidak terlalu diakhirkan dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan untuk diakhirkan. Karena selalu diakhirkan atau terlalu banyak pengakhirannya, dua-duanya tercela dan memerlukan dalil. Dan tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Yang untuk akhwat, untuk perempuan yang lebih utama sholat di rumah. Apakah keutamaan sholat berjamaah didapatkan juga? Bagaimana dari penjagaan terhadap gangguan syaitan? Maka jawabannya, hadis untuk perempuan, Rasulullah SAW bersabda, wa sholatu wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah perempuan lebih baik bagi para perempuan. Kata-kata lebih baik itu bagi perempuan lebih baik daripada seluruh hadis yang merupakan keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, tidak bisa kita rinci satu-satu. Yang penting kata-kata Nabi, sholat perempuan di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjidnya, itu menunjukkan kebaikan dan kelebihbaikan daripada seluruh keutamaan bagi laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Adapun gangguan syaitan, maka gangguan syaitan bisa didapat atau terlepas dari gangguan syaitan bisa didapat dengan amalan-amalan lain. Di antaranya membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah, bisa dengan amalan-amalan lain. Wallahu a'lam. Apa makna dari ayat-ayat di Al-Quran beberapa kali menyebutkan perintah sholat berjamaah dan perintah zakat? Apakah zakat dapat menyempurnakan ibadah sholat? Jawabannya tidak. Tetapi maknanya adalah ketika sholat digandengkan dengan zakat menunjukkan bahwasanya zakat qarinus salah.
teman gandengan sholat, dan menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan zakat dalam agama Islam, dan menunjukkan bahwasanya sholat dan zakat dua ibadah yang agung dalam agama Islam. Wallahu alam. Untuk sholat berjamaah di masjid untuk anak kecil baik ikhwan ataupun akhwat sebaiknya di saf sebelah mana? Apakah di pinggir saf atau apakah dibolehkan di saf paling depan atau di tengah saf? Apakah ada ketentuan usia untuk anak kecil dapat mengikuti sholat berjamaah? Jawabannya, khusus untuk yang di belakang imam, maka Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang di belakang aku dari kalian adalah orang yang sudah baligh dan berilmu. Sudah baligh dan berilmu. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa, dia maju sebagai pengganti imam. Baik. Lalu selain itu, maka jawabannya boleh. Untuk anak-anak di saf pertama atau saf kedua diperbolehkan. Bahkan apabila ada anak yang sudah yang sudah baligh tapi masih kecil, kemudian dia sudah di saf pertama, tidak boleh seorang yang sudah tua menariknya ke belakang dan mengganti posisinya. Tidak boleh. Memang aturan yang diatur dalam syariat Nabi Muhammad SAW, urutan makmum itu adalah laki-laki dewasa, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian baru perempuan dewasa, baru perempuan, anak-anak perempuan. Urutannya begitu. Tetapi jika anak-anak yang sudah mumayyiz itu umur 7 tahun ke atas, atau bahkan yang sudah baligh dan dia masih terlihat kecil tapi dia sudah menempati saf pertama, tidak boleh yang terlambat datang menariknya ke belakang. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya, mohon nasihat Ustadz. Marina itu mertua saya memiliki hutang riba. Saya dan suami qadarullah harus menarik uang haji suami saya untuk melunasi hutang ibunya. Sebetulnya saya ada tabungan yang bisa membantu suami untuk membayarkan. Apakah saya lebih baik memakai uang saya pribadi? Karena sebenarnya saya kecewa dengan apa yang mertua saya lakukan. Karena uang untuk haji suami saya adalah pemberian orang tua saya yang menginginkan kami melaksanakan ibadah haji. Jazakumullahu khairan. Yang seperti ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan kasusnya berarti suami ingin berbakti kepada siapa? Ibunya. Tapi gara-gara bakti ibunya kemudian terlambat atau hajinya, duitnya dipakai untuk hajinya. Maka bagaimana solusinya? Mana yang dipilih? Jawabannya adalah untuk suami dulu ya. Suami dia melihat mana yang lebih ikhlas. Mana yang lebih apa? Ikhlas. Apakah dia melunasi haji ataukah dia membayar hutang ibunya? Kenapa kita ambil kata ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Itu satu. Yang kedua, apabila ada kemungkinan melunasi hutang ibu bisa diakhirkan, maka melaksanakan ibadah haji wajib lebih utama dibandingkan melunasi hutang ibu. Karena tidak ada kewajiban seorang anak untuk melunasi hutang ibu. Saya berbicara kewajiban, bukan berbicara bakti. Ya, tidak ada kewajiban seorang anak untuk melunasi hutang ibu. Yang wajib melunasinya siapa? Ya ibunya. Ya ibunya. Nah ini pada ikhwah.
Kalau seandainya hajinya haji wajib, uangnya itu saja, kemudian ibu bisa nanti dibayarkan, maka pada saat itu dia lebih utama untuk memilih beribadah, menunaikan ibadah haji dengan uang tersebut. Wallahu alam. Apalagi tadi ada ada solusi sang istri punya uang. Akan tetapi berarti kalau sang istri yang membayarkan, nanti sang istri berhutang kepada suaminya berhutang kepada istrinya, dan itu kadang-kadang susah dibayar. Baik. Cukup kiranya ya. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.